Guru Gembul. Masyarakat mengenalnya sebagai seorang aktivis, kritikus, guru, dan pembuat konten asal Indonesia yang dikenal dengan konten ilmiah dan filsafat sosialnya. Argumennya tentang fenomena sosial dan kritiknya tentang sistem pendidikan di Indonesia menjadikannya salah satu tokoh publik yang cukup kontroversial di Indonesia. Biodata. Guru Gembul lahir di Bandung, Jawa Barat tahun 1985 dengan nama Jafar Rohadi. Kehidupan Guru Gembul sangat tertutup dan identitas aslinya masih misterius. Ia diketahui merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Guru Gembul menyatakan bahwa ia adalah seorang pengajar di salah satu sekolah di Bandung. Karir pekerjaan. Guru Gembul memulai kariernya di YouTube dengan membuat video pembahasan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat sosial, teori konspirasi dan sejarah Indonesia maupun global. Pemikirannya tentang Islam moderat dan kritiknya terhadap komunitas-komunitas keagamaan di Indonesia membuat kontennya cukup diminati di Indonesia. Guru Gembul menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang Sunni ataupun Syiah, dan bahwa dirinya tidak mengikuti denominasi Islam manapun. Sementara itu, pendapatan per bulan dari kanal YouTube-nya diperkirakan mencapai $1.700 sampai $27.000 atau jika dirupiahkan sekitar 26 juta sampai 32 juta rupiah. Kontroversi. Konfliknya dengan para habib, terutama dengan Bahar bin Smith, dimulai ketika Guru Gembul memperhatikan bahwa Bahar tidak bisa membaca kitab kuning, perangkat teks pendidikan berbahasa Arab, dalam kurikulum Islami yang umum digunakan di pesantren di Indonesia. Bagaimana ceritanya kalau ada ulama gadungan? Ya, saya tidak menuduh seseorang, tetapi mari kita berdiskusi karena kemarin itu ada sebuah kejadian yang juga cukup unik. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah seperti itu ya. Agak gagap. Kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh. Kok bisa seperti itu gitu? Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul? Saya mohon maaf ya. Guru Gembul menyayangkan hal ini dan menyebut Bahar bin Smith sebagai ulama gadungan serta meragukan nasab Bahar sebagai seorang habib. Guru Gembul kemudian menyoroti penggunaan hadis palsu dalam pernyataan Bahar yang digunakan Bahar untuk menegaskan bahwa ia benar-benar keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Rhoma Irama dan Zain Assegaf, tokoh publik lain yang saat itu juga berkonflik dengan Bahar, menyetujui pernyataan Guru Gembul, menyayangkan hal ini terjadi. Lebih lanjut, Rhoma dan Guru Gembul menantang Bahar untuk membuktikan keaslian nasabnya melalui tes DNA. Hal ini membuat Bahar tersinggung, namun menyatakan bahwa ia bisa saja menyanggupinya dengan sejumlah syarat. Kontroversi lain adalah, dalam sebuah seminar di Bandung, Guru Gembul mengkritik sistem pendidikan di Indonesia yang dianggapnya hanya terlalu berfokus pada hal-hal administratif. Dia kemudian mendorong perubahan pada sistem pendidikan. Ia juga mengkritik pemberian gaji rendah terhadap guru-guru di Indonesia, yang menurutnya hal inilah yang memicu penurunan kualitas pendidikan Indonesia. Saya ingin kritik ini ke orang-orang UPI di sini. Saya kritik ke orang-orang yang megang kebijakan, yang bikin aturan-aturan seperti ini. Kenapa guru-guru di Indonesia digaji dengan sangat murah? Karena nggak punya kompetensi. Kenapa nggak punya kompetensi? Karena nggak dilatih memiliki kompetensi.
Kalau misalkan ada seorang pilot, ini sering saya sampaikan, kalau ada seorang pilot jadi guru, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak guru jadi pilot? Nggak bisa, karena apa? Karena pilot memiliki kompetensi, guru tidak. Kalau misalkan ada dokter jadi guru, bisakah? Bisa. Bisa. Guru disuruh jadi dokter, gak akan ada yang mau. Kenapa? Karena guru tidak memiliki kompetensi. Kenapa guru tidak memiliki kompetensi? Karena Universitas Pendidikan Indonesia tidak pernah menekankan kompetensinya apa. Gak pernah ngajarin dia, saya mohon maaf ya, ini mah langsung aja kritik. Mumpung pada orangnya langsung gitu. Pada tahun 2023, sebagai akibat kritiknya terhadap guru dan pendidikan di Indonesia, 5 aktivis pendidikan melayangkan surat terbuka berisi somasi kepada Guru Gembul atas pernyataannya dalam gelar Wicara Pendidikan Nasional yang ditayangkan di BTV edisi 1 Juni 2023. Para aktivis menilai pernyataan Guru Gembul tentang kompetensi guru telah melecehkan profesi guru. Dalam klarifikasinya, Guru Gembul mengatakan bahwa dirinya hanya mengkritik lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan LPTK yang menyiapkan para guru. Lebih lanjut menyatakan bahwa pernyataannya telah disalahpahami dan tidak seharusnya berujung pada somasi. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan damai, dengan semua pihak sepakat bahwa hanya sebagian guru yang tidak kompeten. Ia juga sempat mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan makan siang gratis untuk siswa dan siswi di sekolah, karena menurut Pak Prabowo, banyak anak-anak menderita stunting karena kekurangan makan. Hal ini yang dikritik oleh Guru Gembul. Menurutnya, banyak anak-anak di Indonesia menderita stunting bukan karena mereka kekurangan makan, tapi karena makanan yang mereka makan itu makanan yang tidak bergizi. Jadi, memberlakukan makan siang gratis itu tidak tepat. Mengapa tidak mengedukasi para orang tuanya saja supaya mereka memberikan makanan yang sehat kepada anak-anaknya? Dan masalah yang lain, karena makan siang gratis memerlukan biaya yang sangat besar, yang kemungkinan itu akan membebani keuangan negara. Ada peraturan yang akan dilegalkan di Indonesia, di mana nanti Indonesia katanya akan dikasih makan siang gratis sekian gitu. Kacau itu. Kenapa kacau itu? Karena gini, Kebahagiaan anak dengan makan siang gratis ya. ya jadi kan pertimbangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah karena masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang stunting, kurang tingginya, kurang kecerdasannya, dan itu gara-gara kurang gizi. Karena kurang gizi, maka jawabannya adalah makan siang gratis. Kan kacau. Jadi sebenarnya kalau memang mau menyelesaikan stunting, masalahnya itu adalah di awal kehidupan anak, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memang banyak yang kurang gizi tapi gak pernah kurang makan. Dan itulah fakta-fakta tentang Guru Gembul. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman semua. Jika ada kritik dan saran, silahkan berikan kami komentar di bawah. Terima kasih.